Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Dia Rizky dari kelas 2A PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Cibiru. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu COVID-19 dan cara pencegahannya. Beberapa waktu ini, dunia dihebohkan dengan suatu virus yang dinamakan COVID-19 atau virus corona. Virus ini sudah menyerang pada beberapa negara. Virus ini dikatakan sangat berbahaya. Kalian pasti tahu kan apa itu COVID-19? Nah, di negara Indonesia sendiri, COVID-19 lebih dikenal dengan sebutan virus corona. Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan kalian. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu dan batuk. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Sebelum adanya COVID-19 di Indonesia ini, kehidupan tidak dibatasi. Semua orang bebas untuk keluar rumah tanpa harus menggunakan masker ataupun hand sanitizer. COVID-19 pertama kali datang di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan sekarang, dan ada 10.843 jiwa yang terjangkit dan tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Virus ini menyebar melalui percikan batuk atau bersin seseorang yang positif corona. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Setelah kedatangan COVID-19 di Indonesia ini, sekarang setiap orang tidak mudah untuk keluar rumah, kecuali orang-orang yang egois, tidak memikirkan orang lain. Banyak sekali orang yang keluar rumah demi kepentingan dirinya sendiri, padahal pandemi ini bisa terselesaikan dengan cara bersama-sama. Ketika seseorang sudah dinyatakan tertular virus ini, orang ini akan menunjukkan beberapa reaksi. Reaksi seseorang yang sudah tertular virus corona sangat beragam, tergantung pada sistem imun masing-masing. Ada yang tidak mengalami gejala apapun, atau ada juga yang sampai sesak nafas, bahkan menuju kematian. Dan itulah pentingnya agar kita melakukan hal yang bisa mencegah dari terpaparnya virus corona. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar tidak terpaparnya virus corona. Yang pertama, kita harus sering mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan atau setelah kembali dari luar rumah. Cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir sampai bersih. Karena dengan mencuci tangan, kita akan mencegah tertular dan menularkan penyakit. Yang kedua, kita harus menutup mulut ataupun hidung ketika kita sedang batuk atau bersin, agar percikan-percikan batuk atau bersin tidak tertular kepada orang lain. Yang ketiga, sebelum kita mencuci tangan, sebaiknya kita tidak menyentuh wajah. Yang keempat, jaga jarak aman. Maksudnya, membatasi diri dengan orang lain, terutama orang yang sedang flu, batuk, dan demam, minimal 1 meter di dekat kita. Yang kelima, ketika kita darurat untuk keluar, usahakan untuk menggunakan masker. Yang terakhir, usahakan untuk di rumah saja, karena selain mencegah terpaparnya virus corona, ketika kita berada di rumah, kita akan merasa lebih dekat dengan keluarga. Maka dari itu, yuk kita lakukan 5 hal yang harus kita lakukan agar
mencegah diri dari terpaparnya virus corona dan memutuskan rantai penyebaran virus corona. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk bisa meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.